Desakan publik untuk mereformasi kepolisian RI mendapat respon cepat dari pemerintah. Tidak tanggung-tanggung, bukan cuma Presiden Prabowo Subianto yang membentuk tim reformasi Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga ikut-ikutan membentuk tim internal yang diberi nama Tim Transformasi Reformasi Polri. Namun muncul keraguan atas pembentukan tim internal Polri tersebut. Sejumlah pihak meragukan tim yang berisikan para perwira tinggi dan menengah di Polri itu akan mampu melakukan perbaikan menyeluruh di tubuh Korps Bayangkara. Salah satu kritik disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid dalam wawancara dengan Kompas TV Rabu 24 September 2025. Usman menilai sampai saat ini belum ada kejelasan pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam reformasi Polri. Menurutnya, pemerintah harus mengedepankan partisipasi masyarakat dalam rencana reformasi Polri yang tengah bergulir. Usman juga menyoroti tim transformasi reformasi Polri bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang diisi perwira-perwira tinggi Polri. Usman berpandangan, jika tim itu hanya terdiri dari unsur kepolisian, maka sulit diharapkan perbaikan Polri akan berdampak besar bagi masyarakat. Terlebih, persoalan di institusi kepolisian selama ini sebenarnya bersumber di tubuh lembaga itu sendiri, serta kebijakan pemerintah yang menurut masyarakat tidak adil. Saya khawatir kalau komisi ini atau tim reformasi atau tim transformasi reformasi Polri ini tidak melibatkan unsur masyarakat, justru akan membuat pihak kepolisian tidak dapat melihat dirinya sendiri. Kan terkadang ketika kita melakukan evaluasi diri, kita sendiri tidak bisa melihat apa kesalahan kita, apa kelemahan kita. Perlu pihak luar untuk melihat kita, melihat apa yang salah dalam tubuh kepolisian. Jadi kalau dikatakan polisilah yang paling tahu masalah di polisi, ada benarnya, tetapi kadang-kadang banyak salahnya gitu. Justru dari pihak masyarakatlah yang paling bisa merasakan apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam pelayanan pelaporan. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam keterangannya Senin 22 September mengatakan pembentukan tim internal tersebut adalah upaya Polri mengikuti perkembangan dan harapan masyarakat. Pihaknya akan memulai perbaikan dari sisi operasional, instrumental, pengawasan, serta hal-hal yang menjadi perhatian publik. Harapan dibentuknya Komisi Reformasi Kepolisian, tentunya Polri juga mempersiapkan tim internal di dalam untuk kemudian melakukan evaluasi terhadap seluruh program yang sudah kita laksanakan, sehingga kemudian pada saatnya nanti masukan-masukan perbaikan yang diberikan pada kita segera bisa kita tindak-lanjuti. Tentunya kami juga tetap mendengarkan semua masukan. Polisi terbuka terhadap semua upaya untuk perbaikan institusi. Adapun pada 17 September 2025, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menandatangani surat perintah pembentukan tim transformasi reformasi Polri. Tim ini berisi 52 perwira Polri, terdiri dari 47 perwira tinggi dan 5 perwira menengah. Tim ini dipimpin oleh Komjen Krisnanda Dwi Laksana. Transformasi tersebut meliputi aspek moral, kemanusiaan, keterbukaan, serta pelayanan publik. Langkah itu diklaim sebagai bagian dari upaya Polri untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas kepolisian. Lantas apa respon pemerintah terkait pembentukan tim reformasi Polri oleh internal kepolisian ini? Apakah nantinya tim ini akan memiliki peran dan fungsi berbeda dengan tim reformasi bentukan istana? Menanggapi situasi ini, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menepis anggapan tim transformasi reformasi kepolisian bakal bertentangan dengan Komite Reformasi Kepolisian yang terdiri dari pihak luar di institusi Korps Bayangkara. Dia menyebut tim internal Polri itu akan memberikan masukan terhadap komite tersebut. Hal ini disampaikan Dasko di Jakarta, Rabu 24 September. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Jakarta Selasa 22 September menyampaikan dukungan terhadap pembentukan tim transformasi reformasi Polri. Berarti berbeda ya Pak, tim internal di internal dengan yang dibentuk oleh pemerintah nanti? Iya kan semangatnya sebenarnya sama ya. Kemudian kan di internal kepolisian juga perlu kita apresiasi kita membentuk tim reformasi. Pembentukan tim transformasi reformasi Polri oleh internal kepolisian memang menunjukkan itikat baik perbaikan dari dalam. Walakin tantangan utamanya bukan pada persoalan membentuk tim, melainkan memberikan bukti nyata perbaikan-perbaikan seperti yang selama ini dikeluhkan publik. Kalau menurut Sobat Kompas, mampukah tim internal ini bersikap objektif dan benar-benar menjawab keraguan publik?